Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan hari ini yang bakalan gua bahas adalah salah satu token yang ramai sekali sedang diperbincangkan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu ya. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Buybox dan untuk kondisi market sekarang lagi kebakaran lagi nih, Bitcoin turun, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, kas pastinya nih beberapa altcoin pun terseret lah ya oleh arus Bitcoin. Ketika Bitcoin turun ya alhasil semua altcoin pun ikut-ikutan turun. Oke, jadi langsung saja yang bakalan gua bahas itu sekarang adalah token Lovely Inu. Kita cari dulu nih di fitur favorit karena si token ini sudah gua tambahkan ke fitur favorit ya. Mana nih Lovely Inu? Nah, ini Lovely Inu ya. Nah, untuk dari cat Loplino sekarang makin turun ya, karena di sini kenapa gue bahas Loplino lagi, ada, yang berkomentar, "Bang, tolong bahas lagi Loplino dong." Oke, sebetulnya nggak ada good news menarik gitu ya dari Loplino karena sebelumnya udah disebarkan gitu, bahwa dia ini bakalan listing, di 10 exchange gitu ya sampai dengan tanggal 16. Dan gua masuk ke Loplino karena memang melihat adanya peluang, adanya momentum gitu awalnya kan, karena dia mau listing, di 10 exchange. Jadi gua masuk begitu memang harganya lagi murah gitu ya di kepala 36 kalau nggak salah ya gua beli ya walaupun memang sekarang kondisinya sedang turun tapi gua masih cuan lah di Loplino. Cuman di sini, tiba-tiba kenapa skenario ini berubah? Kenapa tiba-tiba ada permainankah gitu ya yang berubah atau seperti apa nih? Dan pastinya di Loplino ini di akun Twitternya itu banyak sekali hujatan-hujatan ya dan kecurigaan dari berbagai investor. Ada yang bilang juga bahwa dari tim dan juga pengembang si Loplino ini membuang koinnya atau menjual ya, menjual koinnya gitu di saat harganya turun. Karena ketika gue melihat pun begitu dia listing di buy box dia naiknya tinggi, tapi kenapa di exchange kedua, ketiga termasuk Huobi, Get.io ini nggak ngepek gitu ya. Ini nggak ngepek, bahkan sekarang pun ini masih beberapa lagi yang bakalan melisting Lovely Inu, tapi ini nggak ada pergerakan harga, nggak ada kenaikan gitu. Ini pun gua nggak tahu gitu ya. Makanya ini mungkin banyak juga orang-orang, para investor-investor, yang, membeli token Lovely ini sekarang lagi harap-harap cemas gitu ya. Karena memang ya seperti ini kondisinya sekarang gitu. Ini di luar dugaan, ini di luar, pemikiran kita gitu ya, intinya seperti itu. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue sudah masuk di akun Twitternya Lovely Inu Finance. Dan di sini ada yang dipin juga nih ya. Jadi si Lovely Inu ini sekarang telah masuk di siaran TV di negara Turki ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini Huobi pun, men-tweet dan di sini Loplinu me-retweet gitu ya bahwa Loplinu masuk, kandidat lah di sini di peringkat keempat. Dan per hari ini si Loplinu pun bakalan listing di exchange Bitkip jam 11.59 AM. Cuman ini nggak ada gebrakan gitu ya gua rasa, karena memang mungkin beberapa investor udah kecewa gitu sama Loplinu. Nah di sini pun ada 14 jam yang lalu nih sebuah postingan atau tweetan ya. Lovely sekarang di posisi keempat, top trending di negara USA. Tetap sabar beberapa gerakan, dapat menimbulkan rasa takut, tetapi itu bukanlah solusi. Lovely akan mulai tampil lagi sama seperti minggu lalu. Percaya pada cinta, cinta kecil, mimpi besar. Nah, katanya nih, dia bakalan, memulai tampil lagi gitu ya, sama seperti minggu lalu. Ya mungkin kenaikan yang luar biasa gitu, seperti, pas pertama kali dia listing di exchange Buy Box. Dan di sini pun gue menemukan beberapa komentar-komentar dari beberapa investor yang meluapkan kekecewaannya. Nah, di sini yang pertama itu ada yang bernama, akun Twitter Alisah nih ya. Kita translatekan di sini, hanya $1.000 yang tersisa dari total $2.500 dan ini adalah hasil dari mempercayai tim konyol Lovely Inu. Nah, jadi di sini, secara tidak langsung Alisa meluapkan kekecewaannya lah ya terhadap Lovely Inu karena total yang diinvestasikan itu $2.500 dan sekarang tinggal $1.000 yang tersisa. Pokoknya ini banyak banget gitu ya, komentar-komentar yang, meluapkan kekecewaannya lah. Ini kayaknya orang India ya, Dhruba Yotiraba nih. Oke, kita translate. Nah, ini salah satu, komentar yang sepemikiran dengan gua gitu. Bisakah Anda menjelaskan kepada pemegang Anda mengapa harga dumping setelah terdaftar di bursa tingkat pertama juga?
Saya tidak berpikir ini tentang panic selling atau penjualan panik. Jika Anda dapat membunuh nol hanya setelah mengumumkan tanggal daftar, tetapi setelah mendaftar, seluruh skenario tiba-tiba berubah. Kenapa, Pak? Nah, jadi kurang lebih Druba ini meminta penjelasan kepada tim Loplinu atau kepada pengembang Loplinu. Karena di sini bisakah Anda menjelaskan gitu ke semua holders, kenapa harga bisa turun gitu ya setelah terdaftar di tingkat pertama, yaitu Huobi ataupun mungkin Gate.io gitu. Karena memang terdaftar di Huobi dan juga Gate.io, harganya nggak ngepek gitu ya dari Loplinu malah cenderung turun gitu, bukannya naik malah, cenderung turun. Dan di sini Druba pun tidak berpikiran gitu tentang panic selling ya. Intinya dia meminta penjelasan terlebih dahulu nih ketimbang dia memikirkan tentang adanya panic selling ya. Mungkin ketika panic selling itu wajar gitu ya. Karena beberapa investor nggak bisa dicegah gitu ya. Siapapun yang ngerasa udah cuan ya itu udah pasti menjual gitu. Tapi di sini dia lebih ke meminta penjelasan kepada tim Loplinu. Bahkan di sini pun Druba memiliki kecurigaan gitu ya. Jika memang, dapat kill zero gitu hanya setelah mengumumkan pendaftaran, yaitu dia mengumumkan kan dulunya mau listing di 10 exchange. Itu banyak sekali investor-investor yang berbondong-bondong memborong koin Lovely Inu atau token Lovely Inu. Tapi kenapa setelah terdaftar seluruh skenario tiba-tiba itu berubah gitu ya. Nah, itulah yang dicurigai oleh Druba Yotiraba. Makanya di sini dia meminta penjelasan dan di sini pun kenapa Pak gitu bisa terjadi seperti ini. Apakah benar gitu skenario ini tiba-tiba dirubah gitu ya? Hanya di exchange Bbox sajalah yang gua rasa kenaikannya yang signifikan, tapi ketika di exchange, listing kedua, ketiga, keempat, termasuk Huobi, Gate.io ini nggak ngefek sama sekali gitu ya. Aduh ini udah banyak kecurigaan lah dari beberapa investor. Bahkan di sini yang bernama Bitco nih ya yang memakai, foto profile dari Shiba Inu. Ini pun sama sepemikiran juga dengan gua gitu. Anda membayar sejumlah untuk daftar pertukaran. Anda mengambil kembali jumlahnya dengan membuang koin yang Anda pegang. Nah, jadi di sini pun ada kecurigaan nih dari akun Twitter Bitco ya. Jadi kurang lebih ya memang dia membayar gitu ya agar dia bisa listing di beberapa exchange. Apalagi ini 10 exchange gitu ya. Ini pasti dia besar sekali gitu modalnya. Yang awalnya gua menganggap wah ini kayaknya orangnya royal gitu ya dari tim Lovely Inu ini. Makanya dia berani membayar langsung gitu sekaligus 10 exchange. Tapi di sini timbul rasa kecurigaan dari Bitco gitu ya. Anda membayar sejumlah untuk daftar pertukaran ya dari total 10 itu ya mungkin mengeluarkan uang yang sangat besar. Tapi di sini Anda mengambil kembali katanya jumlahnya ya dengan cara menjual koin yang Anda pegang. Nah, disinilah banyaknya kecurigaan-kecurigaan dari beberapa investor terhadap tim dan juga pengembang si Lovely Inu. Gua pun nggak habis pikir gitu loh, Plinu bisa seperti ini gitu ya. Kalau memang ini benar-benar seperti itu, skenario dirubah, terus, permainannya ini dirubah gitu, dialihkan dengan catatannya si tim dari Loplinu ini menjual koinnya gitu di saat harganya tinggi demi meraih keuntungan kembali gitu dari membayar beberapa exchange gitu ya. Dan untuk tanggal 11, dia bakalan listing di exchange Askendex nih ya di sini, tapi udah nggak terlalu banyak gitu ya orang-orang yang memang mengharapkan dari Lovely Inu. Di sini Bisci Daily pun dia me-retweet bahwa si Lovely Inu bakalan listing di Bitkip gitu ya. Ini, seperti inilah ya sekarang itu Lovely Inu nggak terlalu banyak gitu karena lebih banyaknya orang-orang yang menanam kekecewaan gitu. Karena banyaknya orang-orang yang sudah merasa kecewa ya dari Lovely Inu token nih. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Lovely Inu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi sekarang ini yang gue lihat ya dari beberapa investor dari token Lovely Inu ini sekarang udah tidak terlalu mengharapkan gitu karena eh, rasa kekecewaannya itu udah tinggi gitu. Makanya di sini harganya seperti ini aja gitu. Jadi nggak ada perubahan ya. Karena memang si Loplinu, terindikasilah adanya membuang koin atau menjual koin sebanyak-banyaknya gitu dari tim dan juga pengembang Loplinu. Makanya di situ investor sudah banyak banget gitu yang kecewa ya dari, Loplinu token ini. Nah buat kalian ini silakan kalian perhitungkan masing-masing gitu ya. Silakan ambil keputusannya masing-masing. Apakah kalian ingin tetap meng-hold token Loplinu atau mau cut loss gitu ya. Ini gua nggak bisa memaksakan itu, tergantung dari kalian masing-masing lah. Semua kendali ada di tangan teman-teman gitu ya. Untuk gua pribadi sih kalau misalkan teman-teman nanya sama gua gitu, kalau gua tetap gua bakalan meng-hold sampai tanggal 16 gitu. Karena kita nggak tahu juga ya ke depannya apakah akan ada buyback gitu, apakah akan ada, eee, pembelian besar-besaran gitu ya dari beberapa investor yang baru masuk gitu, atau mungkin ini akan semakin dalam gitu. Ini nggak tahu juga gitu yang namanya, sesuatu yang belum terjadi ini kita nggak bisa mengetahui gitu. Semoga aja sih
kedepannya ini si Lovely Inu ada yang ngeborong gitu ya. Jadi untuk gua tetap menahan si Lovely Inu, nggak bakalan gua jual dulu. Ini gua bakalan jual nanti ketika memang setelah pelisingannya ini selesai, itu barulah gua jual semuanya. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.